Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di hari kalian sedang bahas masalah motor yang ada di mobil agar kita dawam lagi dan tidak bedah. Wow, terlalu ngejos ya, sampai ngeblur suaranya. Ya gak apa-apa lah. Yang penting cepat dan bisa segera ke inti yang akan dibahas kali ini, yaitu bahas apa ya? Bahas pertanyaan. Karena pertanyaannya tuh nggak habis-habis ya. Semakin hari semakin nambah ya. Kalau uang makin nambah tuh enak ya. Tapi kalau pertanyaan ya bikin nambah pikiran. Makanya langsung dijawab aja. Ini yang pertama dari Bang King Barnabas. Sangar gini namanya. Pertanyaannya, Bang, motor saya baru 160. Oh, lanjut. Awal beli tahun 2023, mau tanya kenapa motor saya top speednya turun dari awal beli top speednya tembus 125 km per jam sampai sekarang udah turun 118 km per jam. Bisa nggak top speednya dikembalikan ke 125 km per jam? Mohon infonya Bang, bisa nggak dikembalikan ya? Iya kalau pinjaman, iya kalau pegadaian bisa dikembalikan. Tapi kalau ini sepertinya harus melakukan perbaikan. Kenapa bisa motor top speednya turun? Mulai beli. Kenapa motor top speednya bisa turun seiring waktu padahal motor gak dipapain, gak dimodif, gak disentuh-sentuh, gak digrepe-grepe dan lain sebagainya? Ya karena semakin pakai motor mengalami keausan. Jika kalian ingin mengembalikan performanya seperti semula, minimal kalau untuk motor baru itu ganti busi. Nah, busi ini terlalu simpel ya, tapi umur busi itu 8.000 kilo. Jadi kalau sudah menginjak apalagi di lebih 8.000 kilo, pasti performa busi menurun dan pembakaran kurang maksimal, dan hasil akan mengurangi performa motor. Begitu juga dengan filter udara. Filter udara penggantian setiap 16.000, kalau semakin buntu, semakin sedikit udara yang masuk untuk bercampur dengan bahan bakar, dan akhirnya menurunkan performa. Dan yang terakhir, kampas kopling. Nah, kalau untuk Matic ini kampas koplingnya kan ganda ya, kampas ganda, kampas kering yang ada di dalam CVT. Dan itu biasanya sudah mulai menipis, bahkan mulai mengkilat atau terbakar atau berwarna hitam. Ya kalian gosok aja tipis-tipis pakai amplas 1000 biar performanya kembali lagi. Atau kalian bisa ganti pelumas, dan itu wajib. Kalau bisa, jika ingin menambah top speednya lagi, bisa ganti oli dengan yang lebih baik di putaran tinggi, seperti oli full sintetik, oli ester, dan lain sebagainya. Semoga bisa menjawab. Assalamualaikum. Pertanyaan berikutnya dari @Egi Sugiarto P8M. Izin tanya apakah NMAX bisa memakai oli Jaso MA2? Oli Jaso MA2 ini adalah oli MA yang dimodifikasi jadi MA2. Atau kalau sinetron itu ya, sinetron season 1, nah ini season 2. Atau di-upgrade ke yang lebih baik. Dan ini namanya oli kopling basah. Jadi MA itu kode untuk oli kopling basah. Dan kalian tahu, Matic itu adalah mesin yang tidak pilih-pilih oli. Bahkan minyak goreng pun dia mau, kecuali kopling basah. Bisa bikin selip. Tapi kalau Matic, minyak goreng aja mau, apalagi oli dengan kode MA, MI, MU, MU, dan lain sebagainya. Pokoknya lunyu, betul? Pokoknya semoga bisa menjawab. Ini lagi ada yang bertanya, Bang, dari @Yosepa Prilian Bintang. Wah, seneng ya wis karu-karuan. Bang, Q&A, mau tanya kalau minyak rem motornya standarnya .4, kalau diganti minyak rem .5 atau .3, ini malah munggah, malah cek mudune iki. .5 naik kan, up ya. .3 tuh malah anjlok. Bukannya yang rusak selang minyak rem, gampang getas atau rusak, atau komen lain seperti seal kaliper yang rusak, kecuali diganti ke selang minyak rem racing atau yang bukan standar. Bener nggak sih Bang? Ini semuanya mitos. Jadi alangkah baiknya kalau kalian sudah standarnya .4 seperti Honda ya, Honda dan lain sebagainya, untuk motor sekarang tuh rata-rata .4. Kenapa .4? Apalagi .5 yang sudah upgrade sedemikian rupa ya. Karena untuk minyak rem ini semakin bagus, semakin tahan panas, semakin tahan didih. Nah, bayangkan nih kalau sampai mendidih, di situ tuh ada udara terperangkap di dalam selang rem dan akan mengakibatkan blong. Soalnya udara itu bisa dimampatkan, sedangkan cairan enggak. Tapi kalau sudah mendidih dan masuk angin, akhirnya itu hanya akan membahayakan si pengendara dan si motor pastinya. Soalnya kan blong. Banyak tuh kejadian rem ngeblong karena mesin terlalu panas. Selain kampas itu kebakar dan nggak gigit, rem mendidih, minyak rem mendidih, dan akhirnya ada udara di dalam rem. Meskipun bukan termasuk masuk angin ya, ya bener, anginnya emang dari dalam, bukan dari luar, karena mendidih itu tadi. Makanya semakin bagus minyak rem, semakin tinggi dotnya, dot ini adalah tingkatan dari kualitas minyak rem ya, bukan dot seperti yang dipakai anak kecil itu ya, ngedot susu gitu ya. Saran aja
aja minimal dot 4, jangan dot 3. Soalnya dot 3 itu bikin ya di pengereman tuh kurang bagus. Karena di situ kurang kuat nahan panas. Selain itu dia bisa bikin kotor atau korosi lebih cepat. Ya kalau untuk motor tua sih yang nggak pilih-pilih dot and dot itu atau nggak pilih minyak rem ya nggak apa-apa. Tapi untuk motor baru minimal 4 dotnya. Jadi kalau bisa upgrade jangan turun. Jadi untuk masalah selang rem itu aman. Soalnya selang rem itu terbuat dari karet yang dilapisi oleh beberapa serat-serat yang kayak di V-belt itu. Makanya dia kuat. Kalau pengen performanya lebih bagus di rem, ganti selang rem yang lebih stiff. Kenapa? Soalnya selang rem racing ini, balap ini, itu cenderung lebih respon. Kenapa? Karena selang rem bawaan pabrik itu terbuat dari karet. Dan kalau karet terkena tekanan, itu akan sedikit ngembang. Set gitu. Agak gemuk ya. Soalnya kan ditekan. Dan dia karet. Tapi kalau untuk selang rem balap, itu rata-rata stiff atau kaku. Tapi masih bisa dibelok-belokin. Tapi luarnya tuh kaku. Jadi saat kita ngerem, itu tidak terjadi perubahan atau tidak terjadi redaman tenaga atau redaman dorongan di bagian dalam selang rem. Ya intinya seperti itulah. Nanti bedanya kalau kalian beli langsung, ganti langsung, pasti akan lebih terasa lagi. Lebih sat-set gitu loh kalau pakai selang rem yang balap. Soalnya lebih stiff dan penjelasan singkatnya seperti itu. Soalnya kalau dijelaskan secara ilmiah dan pakai bahasa-bahasa yang bikin pusing itu malah saya pusing, kalian pusing. Jadi mending saya jelaskan sesingkat itu dah. Semoga bisa menjawab. Ini terakhir dari Bang Samsung J7 Prime. Waduh, senengnya HP gue. Motor udah 10 tahun, suara lumayan kasar. Biasa oli 1030, mau ganti ke 2040, apakah baik? Ini nih, motor tua itu sebenarnya anti ya ke oli 1030. Sebenarnya bukan anti juga kalau emang perawatannya itu oke dan motornya presisi. Soalnya olinya udah terlalu encer, apalagi oli mineral ya. Aduh, yang sering nguap itu ya. Udah encer, tinggal dikit lagi. Aduh, itu bisa bahaya buat mesin. Gak jarang, oli mineral yang SAE-nya 1030 itu bikin mesin kadang tekor oli, bahkan bikin mesin jadi kasar. Karena awalnya tekor oli, akhirnya mesin kurang pelumasan dan bikin semua komponen yang ada di dalam mesin itu aus. Makanya langkah baiknya untuk yang sudah tua menginjak 10 tahun nih ya, upgrade ke, apalagi suaranya sudah terlanjur kasar, terlanjur kehabisan oli, mending ke langsung 20-50 deh. Jadi biar lebih meredam lagi. Soalnya kausan sudah semakin besar kalau suaranya sampai kasar. Tapi kalau masih belum kasar, naikkan ke 20-40. Sesimpel itu. Kalau bisa olinya full sintetik atau yang ya ester gitu deh, yang tapi mahal ya, mending full sintetik aja dah biar kalian nggak ribet nyarinya. Dari semua pertanyaan itu, semoga bisa menjawab apa yang menjadi tanda tanya pada benak kalian. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bersyukur hari ini. See you next video.